Pembentukan bayangan pada lensa cekung saat benda di titik 2F. Pertama, siapkan kertas di atas meja. Kemudian, buatlah sumbu utama, lensa cekung, titik O, titik F, dan titik 2F. Buatlah benda di titik 2F dengan tinggi tertentu. Selanjutnya, buatlah sinar istimewa pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Selanjutnya, gambarlah sinar istimewa kedua. Sinar datang melalui titik pusat optik lensa atau titik O, kemudian diteruskan. Gambarlah bayangan di perpotongan sinar. Karena bayangan terbentuk di perpotongan sinar istimewa dan perpanjangan sinar bias, maka bayangan bersifat maya dan digambarkan dengan garis putus-putus. Selain itu, bayangan berada di atas sumbu utama dan menghadap ke atas, maka bayangan bersifat tegak. Kemudian, ukurlah tinggi benda atau H. Tinggi benda terukur 3 cm. Setelah itu, ukurlah tinggi bayangan atau H aksen. Tinggi bayangan terukur 1 cm. Dari pengukuran ini dapat diketahui tinggi bayangan atau H aksen lebih kecil dari tinggi benda atau H. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan bersifat diperkecil. Selanjutnya, ukurlah jarak benda atau S. Jarak benda terukur 14 cm. Setelah itu, ukurlah jarak bayangan atau S aksen. Jarak bayangan terukur 4,6 cm. Jarak bayangan bernilai negatif, sehingga menunjukkan bahwa bayangan bersifat maya. Dari pengukuran tersebut, dapat diketahui jarak bayangan atau S aksen lebih kecil dari jarak benda atau S. Hal ini memperkuat pernyataan bahwa bayangan bersifat diperkecil. Jadi, sifat bayangan yang dihasilkan lensa cekung saat benda di titik 2F adalah maya, tegak, dan diperkecil. Pembentukan bayangan pada lensa cekung saat benda berada lebih jauh dari titik 2F. Pertama, siapkan kertas di atas meja. Kemudian, buatlah sumbu utama, lensa cekung, titik O, titik F, dan titik 2F. Buatlah benda di jarak yang lebih jauh dari titik 2F. Selanjutnya, buatlah sinar istimewa pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Selanjutnya, gambarlah sinar istimewa kedua. Sinar datang melalui titik pusat optik lensa atau titik O, kemudian diteruskan. Gambarlah bayangan di perpotongan sinar. Karena bayangan terbentuk di perpotongan sinar istimewa dan perpanjangan sinar bias, maka bayangan bersifat maya dan digambarkan dengan garis putus-putus. Selain itu, bayangan berada di atas sumbu utama dan menghadap ke atas, maka bayangan bersifat tegak. Kemudian ukurlah tinggi benda atau H. Tinggi benda terukur 3 cm. Selanjutnya, ukurlah tinggi bayangan atau H aksen.
Tinggi bayangan terukur 1 cm. Dari pengukuran ini dapat diketahui tinggi bayangan atau H aksen lebih kecil dari tinggi benda atau H. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan bersifat diperkecil. Selanjutnya, ukurlah jarak benda atau S. Jarak benda terukur 15 cm. Setelah itu, ukurlah jarak bayangan atau S aksen. Jarak bayangan terukur 4,8 cm. Jarak bayangan bernilai negatif, sehingga menunjukkan bahwa bayangan bersifat maya. Dari pengukuran tersebut, dapat diketahui jarak bayangan atau S aksen lebih kecil dari jarak benda atau S. Hal ini memperkuat pernyataan bahwa bayangan bersifat diperkecil. Jadi, sifat bayangan yang dihasilkan lensa cekung saat benda berada lebih jauh dari titik 2F adalah maya, tegak, diperkecil. Semua kegiatan pembentukan bayangan pada lensa cekung telah dilakukan. Terbukti, walaupun berbeda posisi benda, bayangan yang dihasilkan lensa cekung sama, yaitu maya, tegak, dan diperkecil.